Terjebak Cinta Direktur Bab 50 Basya Dilai Episode Rasa Kagum Lina. Silahkan disimak videonya sampai habis, jangan skip-skip ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Apa yang kalian bicarakan semalam? Lina kaget sekaligus takut. Ia bingung mau jawab apa. Apa Tuan muda mendengar obrolan kami? Batinnya. Maaf Tuan muda, saya tidak mengerti apa yang Tuan maksudkan, ucap Lina hati-hati. Saya mendengar pembicaraan kalian semalam. Nah kan, benar dugaanku. Dia mendengarnya. Coba jelaskan padaku apa yang terjadi. Maafkan saya Tuan muda. Semalam Nyonya yang meminta saya menceritakan padanya, dan saya meminta maaf atas kelancangan saya. Telah membuat Nyonya menangis, ujar Lina. Dan saya minta maaf, karena Nyonya yang meminta saya untuk menjadi kakaknya. Saya tidak mau sebenarnya, tapi Nyonya meminta saya begitu. Jelas Lina dengan gugup dan gemetar. Bukan itu yang ingin aku dengar, ucap Arda tegas dan tampak menakutkan. Apa yang ingin Tuan dengar? Saya tidak paham. Aku ingin tahu tentang kecelakaan itu. Lina pikir apa? Ternyata tentang kecelakaan itu. Ah, lega sekali. Aku pikir apa yang dimaksud. Lina menarik nafas lega seketika. Dan ia mulai menceritakan semuanya yang ia ketahui. Saya sebenarnya tidak tahu persis bagaimana kejadiannya Tuan. Saya hanya tahu cerita dari ibu asuh di panti. Mereka menceritakan itu semua kepadaku. Dan lagi, aku tidak tahu jati diriku yang sebenarnya, ucap Lina. Dan pada saat kecelakaan itu terjadi, usiaku kira-kira 7-8 tahun. Dan kedua orang tuaku hangus terbakar. Dan identitasnya tidak diketahui lagi siapa. Makanya saya tidak tahu siapa diri saya yang sebenarnya. Dan pada saat kecelakaan itu, ada 6 korban termasuk saya. Dan 3 korban lainnya pun meninggal dunia. Saya dengar mereka adalah orang terkaya di kota ini. Tapi saya tidak tahu siapa itu. Dan pada saat saya sadar, saya sudah ada di rumah sakit. Namun saya mengalami hilang ingatan dan tidak tahu akan kejadian itu. Untung saja ada orang yang menyelamatkan saya pada saat itu, kata ibu panti. Namun dia tidak mau memberitahu siapa dia. Ibu itu yang telah menyelamatkan saya dan membiayai seluruh pengobatan saya di rumah sakit. Dan saya diserahkan ke panti asuhan juga. Saya dengar beliau sudah meninggalkan negara X, ujar Lina menjelaskan. Arda merasa terkejut mendengarnya. Ia tertegun sejenak. Entah apa yang ia pikirkan. Lina memandangi Arda saat ia sedang melamun. Apa yang ia pikirkan? Batin Lina. Tuan muda ini tampan sekali kalau diperhatikan. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Tanya Lina. Ah iya, aku baik-baik saja, jawab Arda. Baiklah, cukup sampai di sini saja dulu. Silahkan keluar, ucap Arda gemetaran. Oh iya, harap pakaianmu diperbaiki lagi. Jangan pakai yang seperti itu, ucap Arda melengos.
Baik Tuan, saya akan memperbaiki penampilan saya. Saya permisi Tuan Muda. Lina segera keluar. Ia takut melihat Tuan Mudanya itu dalam sikap seperti itu. Ada apa dengannya? Seketika berubah menjadi dingin dan menyeramkan. Tapi tampan sekali dia kalau dilihat dari dekat. Kapan aku punya suami seperti dia ya? Arda bergemuruh hatinya mengingat kejadian 22 tahun yang lalu itu. Ia juga sangat sedih akan hal itu. Dan pada saat itu juga, ia kehilangan orang yang ia sukai. Dan begitu banyak kenangan buruk pada tahun itu. Bu, Arda masih merasa janggal dengan kejadian itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucapnya. Kenapa paman bibi dan ayah bisa kecelakaan bersama? Padahal mereka beda mobil, batinnya. Dan kalau benar yang Lina ceritakan itu, apa mungkin dia anak orang yang menabrak paman dan bibi? Tapi orang yang menabrak paman dan bibi itu memang hangus terbakar. Kasihan sekali dia, ucap Arda. Tapi bagaimanapun itu adalah kesalahan mereka. Kamu harus menebus kesalahan kedua orang tuamu. Tapi dia tak salah, dan dia juga hilang ingatan. Dan lagi, siapa yang menolongnya pada saat itu? Kalau saja Alek tahu, mungkin saja dia akan membenci Lina. Aku harus cari kebenarannya juga. Sepertinya ada sesuatu yang ibu sembunyikan dariku. Kini aku harus mengetahui semuanya. Aku akan panggil ibu pulang ke negara ini, ucap Arda. Ada menelpon ibunya untuk memintanya pulang. Dan ibunya menyetujuinya permintaan Arda. Hari sudah malam. Arda menemui Mayang yang sedang berdandan. Kamu sedang apa sayangku? Sapa Arda. Kamu lihat sendiri kan, aku lagi apa? Jawab Mayang. Setelah Mayang selesai melakukan ritual rutinnya itu, ia menuju ranjangnya. Ada sudah menantikannya sedari tadi. Wah, cantik dan wangi sekali istriku ini. Sudahlah, aku gak punya uang receh, jawab Mayang. Dan itu malah membuat Arda tertawa terbahak-bahak. Ya, aku tahu. Kau tak punya uang receh. Kau kan istrinya direktur yang tampan dan kaya raya. Jangan menyombongkan diri sendiri. Aku mau tidur, ucap Mayang santai. Tunggu dulu sayang. Ada menarik tangan Mayang. Ada apa lagi? Ucap Mayang. Aku ingin bertanya sesuatu yang penting padamu. Mengenai apa? Tanya Mayang. Kalau kau tanya masalah aku cinta padamu atau tidak, aku jawab, aku tak mencintai kamu. Terserah, ucap Arda kesal. Namun ada hal yang lebih penting lagi. Apa? Ada hal yang lebih penting dari aku?
Mayang seketika merasa menyesal telah mengatakannya. Jadi apa yang lebih penting dariku? Ucap Mayang. Sayang, apa kamu marah atau cemburu? Tidak, aku hanya ingin tahu apa itu. Jawab Mayang. Sungguh, kau ingin tahu apa itu? Ucap Arda. Ya, katakan saja, aku tak akan kenapa-napa. Mana kalungmu kemarin? Tanya Arda. Untuk apa kalungku itu? Tanya Mayang balik. Sudah, mana lihat dulu, pinta Arda. Mayang mengambil kalung itu di kotak perhiasan miliknya. Ia merasa aneh dengan sikap Arda. Kenapa dia begitu penasaran dengan kalungku ini? Batin Mayang. Sayang, apakah benar ini milikmu? Ya, ini milikku, jawab Mayang yakin. Dan ini ibuku yang memberikannya saat aku masih kecil. Ada apa dengan kalung ini? Tanya Mayang. Ada merasa pusing untuk menjelaskannya. Aku hanya ingin tahu bahwa benar ini adalah milikmu. Namun ada yang janggal, ujar Arda. Kau berusia 22 tahun, sedangkan aku 30 tahun. Kini beda 8 tahun, ujar Arda menjelaskan. Lah, memang iya, lalu kenapa? Ucap Mayang. Tidak mungkin, harusnya Mayang belum lahir. Tapi kenapa dia memiliki kalung yang sama? Berarti yang aku nikahi bukanlah dia. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia pergi. Ada apa denganmu? Tanya Mayang. Aku pusing, ucap Arda. Sayang, aku pinjam dulu ya kalungmu ini. Iya, ucap Mayang. Sekian cerita Terjebak Cinta Direktur. Nantikan kisah selanjutnya dan cerita menarik lainnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dan menarik lainnya. Thanks for watching.